Selamat pagi Ibu, baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Maria, saya dokter yang menjaga poli pada pagi hari ini. Baik Ibu, pada hari ini Ibu datang bersama anak Ibu, Rio, untuk melakukan sirkumsisi ya Bu. Oke baik Bu, dimana sirkumsisi yang kita lakukan ini kita akan mengunting sedikit bagian kulit dari penis Rio atau bagian dari perikitim Rio. Akan saya gunting pada bagian ini agar bisa terbuka ya Bu, agar terhindar dari sperma ataupun terhindar dari infeksi maupun agar bisa tetap steril ya Bu. Dimana sebelum saya melakukan sirkumsisi ini, Ibu, saya minta Ibu untuk mengisi lembar info konsen terlebih dahulu ya Bu. Oke baik Bu, kemudian Ibu bisa bersama membawa Rio untuk terlentang di atau berbaring di bed yang sudah saya sediakan ya Ibu. Kemudian saya akan izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah saya telah mempersiapkan APD, mulai dari masker yang saya gunakan, sarung tangan medis, dan saya sudah mempersiapkan alat dan bahan, maka yang berikutnya itu saya akan melakukan disinfeksi pada pasien, di mana disinfeksi ini akan saya menggunakan kapas. Kemudian saya akan mencelupkannya pada bagian pufi dan guillotin. Dan saya akan melakukan disinfeksi ini mulai dari bagian ujung penis sampai bagian batang penis dan daerah-daerah di sekitarnya, yaitu daerah di sekitar umbilikus maupun di daerah di sekitar dari pangkal femur. Misi Rio. Sampai ke bagian skrotum-skrotumnya. Kemudian kasus steril ini akan saya buang pada bagian kotak sampah medis. Kemudian yang berikutnya itu saya akan mempersempit lapangan pekerjaan yang saya lakukan menggunakan booth steril sampai bagian yang akan saya lakukan pekerjaan itu terlihat, yaitu berada pada bagian posisi tengah. Setelah itu saya akan melakukan anestesi, di mana dengan metode infiltrasi dengan anestesi ini. Jarum suntiknya. Dan saya akan memasukkan jarum suntiknya ini di daerah dorsum penis proksimal pasien secara serputan, dimana dari gerakan ke kanan, aspirasi tarik jarum sambil menginjeksi cairan anestesi tersebut. Kemudian saya akan pastikan jarum ini jangan sampai keluar, kemudian saya akan arahkan ke bagian lateral kiri. Kemudian saya akan suntikan jarum ini di daerah dorsum penis proksimal pasien secara serputan, di mana saya akan menggerakkannya ke bagian kanan dan secara aspirasi, dan saya akan menarik jarumnya sambil menginjeksi cairan infeksi ini, di mana jarumnya ini saya akan pastikan agar tidak keluar. Kemudian saya akan mengarahkannya ke bagian lateral kiri. Setelah itu saya akan membuatnya pada bagian sebelahnya lagi. Setelah melakukan injeksi anestesi lokal, maka saya akan membawa jarumnya ke kotak sampah medis. Kemudian saya akan menunggu sampai 3-5 menit, dan saya akan pastikan anestesi lokal ini sudah bekerja. Setelah 3-5 menit, maka saya akan mengeceknya terlebih dahulu kepada pasien. Jadi apakah sakit? Kalau ini sakit? 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 Dimana pasien pada saat saya lakukan percobaan untuk anestesinya ini, pasien tidak merasakan adanya nyeri pada saat saya menggunakan pingsannya, berarti memungkinkan bahwa anestesi ini sudah bekerja dengan baik. Maka saya akan melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melanjutkan dengan jahitan frenulum dengan jahitan matras, di mana yang pertama itu saya akan menggunakan jarum. Kemudian di mana yang berikutnya itu saya akan melakukan tusukan jarum dari mulut bagian kulit ke sebelah dari trafepenis. Terus
dari dalam hingga keluar dari mukosa dan sejajar. Kemudian yang berikutnya saya akan tusukkan kembali dengan mukosa yang berseberangan. Terus sampai keluar kembali dengan keadaan yang sejajar. Kemudian setelah itu saya akan melakukan simpulan di bagian ujung benang dengan erat minimal 3 kali. Ini sekali lagi saya akan melakukan simpulan. Kemudian saya akan menggulingnya. Kemudian yang berikutnya itu saya akan menjahit lagi dari arah jam 12. Kemudian ketika jahitan untuk jam 6 dan jam 12 telah selesai, maka saya akan menjahit lagi untuk jam 3 dan jam 9. Kemudian saya akan menjahitnya lagi untuk arah jam 9.
Kemudian untuk jahitan dari jam 12, jam 3, dan jam 9 itu saya menggunakan jahitan matras horizontal. Dan untuk jahitan yang jam 2, jam 4, jam 6, jam 2, jam 4, jam 8 maupun jam 10 itu saya menggunakan dengan metode jahitan simple interrupter. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pembalutan luka, di mana setelah saya menjahit ini saya akan melakukan pembalutan luka. Dimana sebelum saya melakukan pembalutan luka, maka saya akan mengelolosi terlebih dahulu bagian tepi-tepi luka tersebut dengan betadine. Saya akan mengambil pasta, kemudian saya akan mencelupkannya kepada betadine, kemudian saya akan mengolesinya. Dan saya akan membuangnya. Kemudian saya akan menutupnya menggunakan kasa steril, yaitu kasa parafin dengan plester. Dan saya akan memastikan bagian dari uretranya itu terbebas dan kasanya itu sedapat mungkin tidak terkena bagian dari urin. Kemudian setelah penjahitannya telah selesai, maka saya akan membalut luka, di mana yang pertama itu saya akan membersihkan bagian tepi luka ini menggunakan betadine. Kemudian saya akan mengambil pasta, kemudian mencelupkan betadine dan membersihkannya tanpa mengenai gland penis. Kemudian yang berikutnya itu saya akan melakukan pembalutan luka, di mana pembalutan luka ini akan saya lakukan ketika saya sudah selesai dalam penjahitan, di mana saya akan mengolesi bagian tepi-tepi luka ini menggunakan betadine. Kemudian selesainya saya akan membuang lapisan medis. Kemudian setelah itu saya akan menutup bagian dari luka ini menggunakan kasa parafin dan plester. Kemudian setelah sudah saya balutkan menggunakan kasa parafin dan plester, maka yang berikutnya itu saya akan melepaskan APD yang saya gunakan dan saya akan membuangnya pada tempat sampah medis, maupun saya juga akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, dan saya juga akan mencatat rekam medis pasien untuk jumlah jahitan yang saya berikan kepada pasien itu, maupun jenis benang dan tindakan yang saya berikan. Oke, baik Ibu, untuk Rionya telah selesai melakukan sirkumsisi atau sunat ya Bu, dimana sunatnya ini sudah saya lakukan dengan baik, saya sudah menutupnya juga menggunakan kasa, dan Ibu, saya akan memberikan namanya analgetik ya Bu. Analgetik ini merupakan asam fenamat dengan dosisnya itu 500 mg, dimana adik Rio itu bisa meminumnya 3 kali 1 per oral ya Bu. Kemudian juga saya akan memberikan antibiotik untuk mengurangi rasa nyeri, di mana antibiotik ini saya akan memberikan dengan obatnya itu namanya amoxicillin dengan dosisnya itu 500 mg, di mana adik Rio-nya ini bisa minum untuk 3 kali 1 per oral ya Bu. Kemudian Ibu, selain itu juga luka ini akan dalam 3 hari ini jangan terkena airnya terlebih dahulu ya Bu. Kemudian yang berikutnya Ibu, untuk luka ini dalam 3 hari ini diusahakan agar tidak terkena air ya Bu. Kemudian untuk adik Rio, ketika adik Rio ini melakukan mixing atau buang air kecil, usahakan jangan terkena kapas yang sudah tadi Ibu dokter berikan untuk menutup lukanya ya Bu, adik Rio. Kemudian Ibu, apabila adanya perdarahan pada bagian penis adik Rio, maka Ibu segera harus kontrol ke saya ya Bu. Kemudian bila selesai kencing itu, saya sarankan untuk menghapus sisa air kencing agar tidak terkena kasa seperti yang saya sudah beritahukan ya Bu. Kemudian juga untuk adik Rio ini bisa diperbanyak makanan dan minuman yang bergizi, terutama yang mengandung protein ya Bu. Kemudian setelah itu 3-5 hari setelah saya melakukan sirkumsisi ini, maka Ibu bisa kontrol kembali ke saya untuk kita bisa melakukan rawat luka atau pelepasan balutan dari luka ya Bu. Sekian dari saya, terima kasih.